Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran fikih kelas 6, memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. Sedangkan indikatornya adalah 3.3.1 menganalisis ketentuan binatang yang halal dan mana yang haram. Anak-anak, apa binatang apa ya gambar yang tertera pada slide ini? Apa kira-kira? Iya, ada sapi, ada kambing, ada ikan, dan unta. Nah, ini adalah jenis-jenis binatang yang halal. Nah, apa yang dimaksud dengan binatang yang halal? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam binatang di muka bumi. Binatang itu hidup di berbagai tempat. Ada yang hidup di darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat atau hidup di dua alam. Oke, apa arti binatang halal? Siapa yang tahu? Iya, betul. Semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur di dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi ya, ketentuan binatang yang halal yang boleh dikonsumsi menurut syara itu terdapat di mana? Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Oke, kita lanjutkan. Apa saja jenis-jenis binatang halal? Yang pertama, jenis binatang yang hidup di air. Nah, semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lainnya. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisyayarah. Al-Maidah 96, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surat Al-Maidah ayat 96 ya. Jadi semua jenis binatang yang hidup di air itu hukumnya halal, kecuali nanti yang bisa hidup di dua alam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada dalil kalau tadi dari Al-Quran, sekarang dari hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Bangkainya pun halal. Berarti semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal untuk dimakan. Coba apa contohnya? Ya, ada ikan, cumi-cumi, kemudian singa laut juga halal, anjing laut, hiu, paus, ikan teri, apalagi yang kalian suka, tuna, dan masih banyak lagi. Nah, adapun binatang yang hidup di dua tempat atau di dua alam, ini hukumnya haram dimakan. Apa toh artinya di dua tempat atau dua alam? Di darat dia bisa hidup dan bertahan sampai lama, tidak hanya beberapa detik misalnya ya, sampai berhari-hari. Di laut pun dia juga bisa hidup. Contohnya apa? Katak, buaya. Ini adalah binatang yang haram karena hidup di dua alam. Ya. Oke, kita lanjutkan. 2. Jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang baik dan semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya. Seperti apa? Unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, ya, itu boleh, halal hukumnya. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Al-Maidah ayat 1. Artinya, hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, lembu, sapi, kambing dan sebagainya itu kan hewan ternak, hewan yang dipelihara. Adakah hewan yang ternak yang haram, anak-anak? Ada, nanti kita bahas pada bab selanjutnya ya. Contohnya babi itu juga diternakkan, tapi jenisnya haram hukumnya. Oke, kita lanjut. Nah, khusus binatang yang hidup di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah, ini hukumnya halal, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla lahum. Qul ukhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Al-Maidah ayat 4. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu.
yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Maidah ayat 4. Nah, binatang ternak merupakan binatang peliharaan yang dapat diternakkan atau dipelihara di sekitar rumah atau daerah tempat tinggal. Kalian punya apa tidak binatang ternak? Ya, apa saja? Ayam, boleh apa lagi? Itik itu bebek itu ya. Angsa boleh. Domba, kambing, sapi dan sebagainya. Itu contoh binatang ternak. Allah bukan hanya menghalalkan dagingnya, tapi susunya, juga bisa menggunakan kulitnya, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat yang bermanfaat bagi manusia. Apa itu hewan yang binatang yang dijadikan kendaraan? Contohnya apa? Kuda, boleh. Unta, itu ya contohnya. Kalau di daerah gurun, unta. Kita kan ada yang untuk menarik pedati apa? Kuda. Di daerah gurun, unta. Kemudian sapi juga biasanya digunakan apa? Untuk membajak sawah. Oke. Nah, sekarang surat An-Nahl ayat 5. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. An-Nahl ayat 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Ini ya. Jadi binatang ternak itu tidak hanya dagingnya saja yang boleh dimanfaatkan, kulitnya bisa untuk apa? Untuk baju ya. Kemudian bisa untuk keripik juga ya, itu. Kemudian susunya juga bisa digunakan. Oke. Sekarang surat An-Nahl ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. An-Nahl ayat 8. Kita lanjutkan. Itu tadi jenis binatang yang halal, baik dimakan ataupun manfaat yang lainnya. Nah, sekarang membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Anak-anak, Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya, termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya, tentang membiasakan mengkonsumsi binatang halal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Nah, anak-anak, Islam memanggil manusia agar memakan hidangan atau makanan yang baik seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas ya. Yang telah disediakan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Ini seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah ini anak-anak, dari dalil ini sudah jelas bahwa Allah itu menyediakan semuanya di bumi ini yang kita butuhkan, baik makanan, binatang, tumbuhan ya. Yang kita belajari ini tadi adalah binatang yang halal. Nah, bahkan tidak hanya dagingnya ya, susunya, kulitnya, semua manfaatnya, tenaganya juga bisa kita manfaatkan. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita menyembah kepada Allah ya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, hendaknya kalian bisa membiasakan memilih binatang yang halal atau daging binatang yang halal untuk dimakan. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya. Kalian pelajari ya. Oke. Pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan depan masih pada bab yang sama. Semoga bermanfaat anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.